Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami, Partogian Sinaga, NIM 0548-24974 dari UT Samarinda untuk menyampaikan simulasi perkaroan prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Demikian. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami, kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi, untuk membacakan surat gugatan dalam wan prestasi perjanjian berjual beli tanah antara pihak penggugat, dalam hal ini klien kami, Tuan Andi, dan tergugat dalam hal ini Tuan Budi. Klien kami penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang Mulia Majelis Hakim, berikut ini kami uraikan fakta hukum yang menjadi dasar gugatan. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, klien kami, penggugat dan tergugat, telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang kedua, bahwa harga tanah tersebut dan disepakati sekitar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, 300 juta sebagai uang muka dibayar pada saat penandatangan perjanjian. Dan yang kedua, 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan sesuai tanggal perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah memenuhi kewajibannya. Penggugat menerima uang muka dan bersedia menyerahkan sertifikat serta memproses balik nama setelah pelunasan dilakukan. Keempat, bahwa hingga 3 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak memenuhi melakukan pembayaran tahap kedua bertentangan dengan isi perjanjian. Kelima, bahwa hingga 6 bulan sejak tanggal perjanjian, tergugat tetap belum membayar dan tidak menunjukkan itikat baik. Yang keenam, bahwa penggugat telah melakukan 2 kali somasi, namun tergugat mengabaikannya. 7. Bahwa alasan tergugat mengenai keterlambatan pencairan pinjaman bank sama sekali bukan alasan hukum yang membebaskan dari kewajiban perjanjian. Sebab menurut pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak, sehingga pihak bank tidak terlibat. Yang kedelapan, bahwa akibat kelalaian tergugat, tanah tersebut tidak dapat dijual lagi kepada pihak lain, dan penggugat mengalami kerugian material dan imaterial. 9. Bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi sesuai pasal 1243 KUH Perdata, yaitu 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Terlambat memenuhi prestasi, dan 3. Melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan kami untuk mengajukan pertanyaan ke tergugat. Pertama, apakah saudara tergugat tidak melunasi pembayaran sampai lebih dari 6 bulan? 2. Apakah dalam perjanjian dicantumkan bahwa pembayaran menunggu persetujuan bank? Yang ketiga, apakah saudara menerima somasi dari penggugat? Yang keempat, apakah saudara memenuhi somasi tersebut? Yang kelima, apakah saudara memahami bahwa ketidaklancaran pinjaman bank bukan alasan yang disebutkan dalam perjanjian? Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut, klien kami, penggugat, mohon agar majelis berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan non prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material yang diderita penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial. Keenam, menghukum tergugat membayar bunga keterlambatan sesuai pasal 1250 KUH Perdata. Yang ketujuh, menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan
yang diletakkan terhadap objek tanah sengketa. Yang kedelapan, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sebagai penutup yang mulia, perkara ini adalah contoh wan prestasi murni, di mana ada perjanjian, ada kewajiban yang jelas, sudah disomasi, dan tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Maka menurut hukum perdata Indonesia, tergugat sepenuhnya tanggung jawab dan layak dijatuhi putusan sebagaimana tuntutan penggugat. Demikian yang mulia Majelis Hakim, surat gugatan ini kami bacakan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia, kami ucapkan terima kasih.